Wadah Bekesa, ngobrol asik penuh inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wadah Bekesa. Ya, malam ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial, seorang mahasiswa lulus tercepat. Ya, beliau yang bernama Jumiati Amran Esos Emsos. Assalamualaikum Mbak Jumi. Ya, apa kabar malam ini, sehat? Oh, sehat ya, iyalah nampaknya kelihatan gimana gitu ya. Mbak Jumi, beliau ini merupakan staf akademik di IAIN Samarinda, menempuh kuliah di jurusan Komunikasi ya. disingkat jadi KPI. KPI. Ya, luar biasa sekali. Baik Mbak Jumi, kalau kita berbicara tentang komunikasi, namun yang saya perhatikan dan saya lihat banyak sekali ya perjalanan Mbak Jumi. Baik pada saat S1 saya tahu persis gitu kan, saya baca-baca latar belakangnya Mbak Jumi. Aktif di PMI, kemudian di Pramuka, ya macam-macam dah pokoknya. Ngomong-ngomong, gimana kok sampai dengan keadaan saat ini dari latar belakang yang menurut saya bacakan lahirnya itu sangat jauh sekali ya. Bahkan alamatnya beliau ini sana ya, Jauh ya. termarginal kayaknya ya, tapi insya Allah enggak ya. Jauh banget gitu kan, di pelosok, tapi beginilah orang kampung, orang pelosok tapi bisa, kalau saya nilai sukses lah saat ini. Gimana perjalanan Mbak Jumi sampai dengan saat ini, gimana Mbak? Gimana ya, sangat susah sih kalau misalnya mau dijelaskan tuh, panjang banget karena kita sampai saat ini udah istilahnya nempuh waktu-waktu yang alhamdulillah udah lulus S2 kayak gitu. Itu perjalanannya susah banget. Keluarga saya sendiri kan itu dari istilahnya ya keluarga yang berkecukupan, tidak juga saya ya dipandang tidak juga kaya atau apa, tapi berkecukupan lah. Bapak saya kan orangnya kerjanya petani, ibu saya juga, jadi saya bersyukur banget bisa menyelesaikan kuliah saya di S2 ini. Sebelumnya saya itu sudah dari kecil itu udah gimana ya, udah tinggal sama keluarga dari kelas Ini sebentar, ini keluarga apa dulu nih? Keluarga angkat. keluarga angkat. Jadi dari kelas 3 SD itu saya udah tinggal sama keluarga angkat kan. Jadi udah ngerasakan gimana sih hidup tanpa orang tua, jauh dari orang tua gitu. Jadi saya istilahnya berpikir bahwa gimana sih kalau saya ini keluar dari zona nyaman dari kehidupan saya sama-sama orang tua gitu kan. Jadi saya pikir misalnya udah ikut aja sama ibu angkat saya kan gitu. Kebetulan beliau adalah seorang guru SD di 012 di Danau Semanyang. Pada saat itu beliau ngambil kita berdua orang di Morbengkal. Itu kan desa saya Morbengkal ya, nama kecamatan Morbengkal, desa Senamba. Jadi kita itu jauh banget, perjalanannya aja sekitar 7 jam. 7 jam ya. Jauh, pokoknya pelosok Dan desa sangat banget, luar biasa ya. Apalagi jalannya di hutan. Tapi listrik udah masuk kan ya Bang? Kalau listrik sih belum. Belum masuk? Wah, Jadi susah kan makanya itu, jadi susah banget deh. Kalau misalnya itu pun kalau nyala paling setengah hari. di rolling gitu atau pakai sip-sipan ya? Sekitar jam 6 sore sampai jam 10 malam itu baru nyala. Masih ada begitu ya? Nyalanya jam 6, matinya jam 10 kayak gitu kan. Nyala jam 6 sore, mati jam 10 malam. 6, 7, 8, 9. Ya 4 jam lah ya. Ya jadi Ya ya Allah. waktu listrik tuh jam segitu aja kan. Jadi susah banget. Jadi saya berpikir ya udahlah, siapa tahu ketika ikut ibu angkat saya ini kehidupan saya berubah. Waktu dulu juga saya ingin gimana ya, rasanya tuh waktu kecil kan gimana sih perasaan kita waktu kecil ketika diajak ayo kita ke kota. Jadi perasaan ya ampun ke kota, ya udah kayaknya enak deh. Saya suasananya di kota tuh gimana nggak penasaran kan. Jadi ketika ikut sama ibu angkat, terus disekolahkan. Kalau ketika disekolahkan
nggak semudah yang saya bayangkan. Ketika ke kota kita, wah di kota diantar jemput atau apa gitu, enggak, ternyata di kota itu ya, Kalau pikiran kayak gitu sepertinya korban sinetron ya. nah betul, makanya itu kita kan pikirannya pasti kayak gitu Iya, iya, kan, iya, iya. kayak namanya anak kecil kan, Iya. jadi pikirannya enak deh kayak gini. Sekalinya ibu angkat saya itu mengajarkan kita untuk misalnya hidup nggak semudah yang kita anggap kayak gitu, nggak semudah yang menjamkan mata udah ada gitu apa yang keinginan kita, enggak. Jadi ibu angkat saya itu kebetulan mengajarkan kita dari kecil mandiri, gimana caranya dapatkan uang kayak gitu. Jadi udah dari kecil, dari umur 8 tahun tuh udah ngerasakan gimana sih cari Duit uang. ya. Makanya ya Allah. Luar 8 tahun itu. Iya, Oh, keren. ya Allah, sedihnya ketika itu kan nggak ada HP, mau menghubungi orang tua susah. Tuh. Udah dibawa ke kota kan, udah dibawa di kota, mau menghubungi orang tua, mau nelpon, mau nangis, mau ngadu kan nggak bisa. Iya. Gitu. Jadi kata ibu saya kan, kayak ini kehidupan di kota nggak kayak istilahnya kayak kita menjamkan mata terus kemauan itu semuanya ada. Nah, jadi saya di sana diajarin dari yang kalau misalnya mau dapat uang cuci piring sendiri ya, cuci piring. Jadi cuci piring itu satu cuci piring 500 ya, nggak kayak 500 ya? 500 rupiah, makanya Allah sedih Luar banget. biasa ya. Kalau nyapu itu dikasih 1.000 rupiah kayak gitu ya Allah. Gimana susah kayak gitu. Sekali alhamdulillah berkat pengajaran beliau saya bisa sampai saat ini ngerasakan oh iya berkat pengajaran beliau itu diterapkan ke saya, alhamdulillah dengan dapat uang sendiri ya Allah rasanya enak banget kayak gitu ya. Ada kepuasan tersendiri ya. Apalagi Iya. itu. Nah, saat ini kan pas SMA saya udah jualan sendiri, jualan jilbab, Jualan jam SMA tangan. itu ya? Iya, itu biasa. udah jualan-jualan kayak gitu. Terus pas kuliah malu kan, udah pisah sama ibu angkat saya. Ibu angkat. Jadi saya nyewa sendiri. Jadi gimana sih ngerasakan untuk dapatkan uang itu ya udah dari hasil nyewa kan apa ya, karena nggak enak tinggal sama orang. Saya tuh merasa nggak enak, udah gede masih numpang kayak gitu kan, ya udahlah kayaknya buat nyewa sendiri kayak gitu, ngekos sendiri gitu. Ada sih kebetulan karena saya alhamdulillah ikut pramuka dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. Makanya itu alhamdulillah ketika itu ada kakak pramuka nawarin, Dek gimana kalau misalnya kamu kuliah nih gitu kan, sambil ngajar gitu bilang, ngajar Ngebina pramuka. Iya, sambil ngajar. Gimana Kak? Ada di SD kebetulan kan kemarin pas waktu masuk kuliah itu alhamdulillah ditawarin buat ekstrakurikulernya buat membina pramukanya di SD sebelah Islamik, SD Meranti. Oh iya tahu. Jadi saya membina di sana, alhamdulillah itu dari masuk kuliah sampai lulus kuliah S1 alhamdulillah udah Luar biasa. dapat hasil dari membina itu, kayak itu bayar uang kos dari hasil membina kayak itu kan. Jadi alhamdulillah banget kayak gitu. Terus ada juga organisasi yang saya ikutin itu PMI. Jadi PMI itu saya kan orangnya nggak bisa diam ya. Makanya Berarti pecicilan? Enggak juga. Enggak. Maksudnya nggak bisa diam di rumah aja kayak gitu kan. Jadi saya berpikir mending menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat kan. Ya udah ikut kegiatan. Alhamdulillah bertemu dengan orang-orang yang istilahnya orang-orang yang hebat kayak gitu. Dibilang udah kalau misalnya hidup di lapangan tuh jangan terlalu lemah kayak gitu kan. Kita harus kuat. Apalagi ketika kita ada satu kemarin ketika saya ke Tenggarong, kan ibu angkat saya karena ada sebelah rumah itu ada orang ketemu saya, terus kebetulan saya juga sering main-main ke Tenggarong kan, jadi dibilang, oh ini Jumi, iya sudah lulus kuliah belum? Ada celetukannya, dia bilang paling nanti nggak sampai lulus kuliah deh, dia bilang kayak gitu. Merit duluan gitu ya. Dia bilang kayak gitu, ya Allah, saya bilang itu sakit banget sih. Baru dia bilang,
ya iyalah dia bilang. Terus ada lagi yang nyeletuk kan, maklum lah orang istilahnya Iya. apa sih ibu-ibu kayak gitu. Dia bilang kayak apa mau lulus kuliah, dia bilang kayak gitu. Istilahnya uang aja dapat dari mana, dia bilang kayak gitu kan. Itu aja udah numpang sama istilahnya ibu. sama ibu angkat Iya. gitu. Lalu di situ jadi saya pikir ya Allah nih orang kok ngomong sakit banget kayak gitu. Saya berdoa ya Allah, semoga apa yang kata orang itu nggak sesuai. Saya pengen Betul. buktikan kan, pengen buktikan. Tapi sekarang sudah Saya terbukti bisa, ya. Alhamdulillah. Oke. Kalian pas kemarin barusan aja kemarin saya ke Tenggarong juga, terus beliau nanya lagi. Ini katanya kamu sudah selesai S2 ya, jadi ada rasa gimana ya, bukan rasa sombong atau apa. Saya tuh pengen buktikan ini loh saya nggak yang kayak mereka pikirkan. Alhamdulillah sih. Kalau sejauh ini apa sih yang menguatkan Mbak Jumi sendiri, yang menjadi motivasi sehingga harus begini, saya selalu harus membuktikan kepada suami kalau saya bisa gitu kan, I can gitu kan, saya bisa, saya mampu gitu. Apa motivasi Anda apa gitu sampai sekarang dengan latar belakang yang miris banget gitu ya, tapi apa yang menguatkan Anda sehingga sampai dengan di titik ini gitu? Kalau saya sendiri sih saya berpikir orang tua saya udah istilahnya petani, lulus SD pun enggak, jadi saya Enggak lulus SD ya? Iya, enggak lulus SD, cuman ya mungkin cuman bisa ABC atau Oh apa iya, gitu kan. SR dulu, SR ya, Iya, betul. sekolah rakyat. Makanya saya kebetulan orang tua saya ini kan bapak saya sendiri itu beda daripada saudara-saudara yang lain. Nah, kalau saudara yang lain kan itu mungkin mereka lebih daripada istilahnya karat yang tinggi lah, gitu kan, berkemampuan yang dikatakan orang-orangnya enak lah kayak gitu kan. Jadi bapak saya ini karena orangnya istilahnya dulu disuruh sekolah nggak mau, jadi kan dari ke 5 saudaranya tuh bapak saya aja ya sendiri yang istilahnya yang keluar dari zona nggak nyaman ya. Makanya zona nggak nyaman kayak gitu. Terus tuh orang mama saya kan orang Lombok, jadi perantauan juga, di sini nggak ada keluarga. Jadi kan saya berpikir gimana sih caranya buat saya tuh membuktikan ke mereka kalau saya bisa gitu, saya bisa mengangkat martabat mereka gitu. Salahnya enggak selalu direndahkan orang-orang kayak gitu kan. Jadi alhamdulillah dari 5 saudara bapak saya itu anak-anak bapak saya alhamdulillah yang di kampung itu yang memiliki, berpendidikan ya. Yang berpendidikan istilahnya tinggi lah, lebih dari cukup lah ya. Enggak seperti bapaknya. Daripada orang-orang kampung iya. kayak gitu. Alhamdulillah banget. Dulunya kan istilahnya kita udah didonkan kan, orang tua tuh udah didonkan kayak apa sih, keluarganya gini. Tapi alhamdulillah ibu saya tuh, mama saya itu orangnya apa ya, saya selalu berdoa untuk anak-anaknya kan, saya sendiri. Alhamdulillah berkat doa orang tua saya bisa sampai sekarang kayak gitu, bisa kuliah gitu. Jadi keluarga yang lain itu ya istilahnya yang dulu merendahkan kita sekarang menganggap kita membutuhkan kita kayak gitu. Makanya di kampung Allah alhamdulillah berkat, tapi berkat doa juga sih. Berarti yang menjadi motivasi yang sangat menguatkan Anda ini adalah keluarga ya. Dan terus gini, yang saya perhatikan dan juga saya baca di latar belakang Anda ini kan orangnya sibuk ya kan, sibuknya jadi staf akademik gitu kan di S2, kemudian di pasca sarjana ya, kemudian juga melaksanakan kuliah, kemudian tinggalnya sendiri gitu. Itu yang menjadi sebuah pertanyaan itu kan, di antara orang-orang sibuk itu harus pandai memanage waktu ya, manajemen waktu ya. Itu bagaimana cara Anda untuk mengatur bagaimana Anda harus bekerja, bagaimana harus Anda kuliah, apalagi menyelesaikan tugas akhir dengan sekarang Anda lulus tercepat gitu ya, luar biasa. Itu gimana tuh? Siapa tahu bisa kita share ataupun kita bagikan kepada teman-teman kita. Gimana Mbak Jumi? Sebenarnya kayak gini, ketika saya kerja, perasaan itu kan udah capek sih, kerja sambil kuliah, kayak itu kalau misalnya dibilang
capek ya, pasti capek banget kayak gitu. Tapi saya berpikir kalau misalnya saya ngikutin apa istilahnya hawa nafsu saya yang ingin berleha-leha, itu nggak bakalan tercapai gitu. Jadi saya berpikir bahwa saya punya target. Jadi kalender yang di rumah saya itu saya harus punya target. Ketika saya bekerja dari jam 7 sampai jam 4 sore itu fokus kerja. Oke, ketika itu jam 5 saya sudah istilahnya mengatur waktu. Ketika jam 5 pulang ke kantor. Jam 6 Pulang ke kantor atau ke rumah? Pulang ke rumah, maksudnya pulang Dari kantor ke rumah. Oh oke. iya. Kalau pulang kantor Anda rajin sekali ya. Sampai malam gitu ya. Iya. Oke. Jadi dari kantor kan sekitar jam 5 sampai rumah. Jadi pikiran bahwa aku harus menyelesaikan tugas kuliah gitu kan. Intinya kita harus punya target deh. Target waktu itu harus istilahnya dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau saya sih kayak gitu mikirnya. Jadi kalau misalnya malam itu waktu saya buat belajar gitu. Waktu istilahnya kalau misalnya pagi sampai sore itu waktu saya kerja cari uang kehidupan saya juga kan. Saya nyewa sendiri, harus bayar rumah sendiri, makan sendiri kan, harus memikirkan itu kan semuanya. Jadi harus benar-benar di manage waktunya. Terus ketika saya menyelesaikan kuliah, saya punya target. Itu memang dari awal masuk kuliah saya harus punya target kan. Saya harus juga berpikir bahwa saya harus menyelesaikan tepat waktu. Dimana karena selain biaya, kalau misalnya kita telat kan biayanya mahal, nambah lagi bayar kuliah apalagi 5 juta loh, lumayan. Makanya cari di mana gitu ya, 5 juta. Jadi udah harus dipikirkan terlebih dahulu kayak gitu. Jadi tanggal kalender yang di rumah saya itu semuanya punya Deadline itu sudah ditulis ya. betul. Luar biasa. Kayak ceker ayam gitu ya. Ya. Jadi istilahnya kita harus punya waktu, manfaatkan waktu semaksimal mungkin. Selain itu berdoa minta istilahnya dikuatkan dengan doa. Khususnya dari orang tua juga ya. Oke, baik Mbak Jumi, sangat luar biasa ya. Bagaimana kita manage waktu tadi udah sampaikan oleh Mbak Jumi. Lalu yang selanjutnya ini, Anda kan lulusan komunikasi penyiaran Islam. S1 Anda juga satu fakultas kan ya? Kalau S1 saya itu manajemen dakwah. Tapi satu fakultas kan? Enggak satu fakultas. Maksudnya satu fakultas. Tapi cuma beda program studi. Ya, beda program. Kalau S2 manajemen dakwah, kalau sekarang komunikasi penyiaran. Kenapa Anda harus memilih komunikasi? Karena menurut saya kan banyak tuh jurusan-jurusan yang lain, boleh jadi dari manajemen dakwah ataupun lari ke yang lain. Kenapa Anda harus memilih komunikasi? Komunikasi itu sangat bermanfaat di masyarakat. Apa manfaatnya? Dimana ketika kita berhadapan dengan orang, kita harus mengolah bagaimana cara kita untuk menyampaikan pesan dengan baik kayak gitu. Jadi menurut saya gimana saya bisa untuk memperdalam bagaimana cara saya berkomunikasi dengan orang lain. Nah, jadi saya berkeinginan kayaknya bagus deh masuk di komunikasi kayak gitu untuk melatih saya berkomunikasi dengan masyarakat gitu. Kalau Anda menganggap komunikasi itu jika dipresentasi seberapa penting komunikasi? Sangat penting. Sangat penting ya. Penting banget. Kalau dipresentasikan dari 10 sampai dengan 100 berapa? 101. Kalau bisa di 101 ya sangat penting karena istilahnya kita berkomunikasi itu entah kita berkomunikasi dengan Allah, dengan sesama manusia. Betul. Itu sangat penting kan. Jadi, ada istilah kalau dalam komunikasi dengan Allah, dengan Tuhan itu kan namanya komunikasi transendental ya. Jadi itu dipelajarin juga loh. Dipelajarin juga ya. Makanya istilahnya saya bersyukur banget masuk di KPI karena bisa untuk mengolah kata bicara kita, mengolah pesan kita. Alhamdulillah sih saya bersyukur banget masuk di KPI. Bagi teman-teman yang menganggap komunikasi itu tidak penting, apa saran Anda apa? Sudah jarang loh ya, tidak jarang. Karena masih banyak di luar kawan-kawan kita, khususnya orang-orang yang memang agak gimana gitu untuk berkomunikasi. Apa tanggapan Anda terhadap orang-orang yang tidak pro dengan komunikasi tidak penting? Menurut saya mungkin mereka tidak mendalami bagaimana caranya, manfaatnya gitu.
tapi ketika mereka berbicara kan itu sudah termasuk Komunikasi. komunikasi. Jadi kita di mana komunikasi itu kita harus mempelajari teori-teorinya, teori menyampaikan pesan, mengolah pesan dengan baik, kan kayak gitu. Jadi istilahnya diolah lah. Mungkin mereka beranggapan kita sudah berkomunikasi sih, memang setiap hari gitu. Tapi cara mengolahnya kan belum tahu kayak gitu. Cara menyampaikan dengan baik kan belum tahu. Baik, luar biasa sekali. Sekarang terakhir Mbak Jumi, harapan Anda jikalau kesuksesan Anda hari ini tidak luput daripada dukungan orang-orang yang menyayangi Anda. Harapan Anda untuk mereka dan juga harapan Anda ke depannya, apakah Anda sudah puas dengan titik yang Anda capai saat ini atau bagaimana? Seperti itu, silakan. Kalau misalnya merasa puas sih biasalah kayak orang-orang selalu tidak merasa tidak puas kan. Tapi saya alhamdulillah bersyukur udah sampai tahap sekarang gitu kan. Untuk kedepannya mungkin memang perlu lagi diolah, istilahnya tidak sampai titik ini kayak gitu. Rencananya sih insya Allah pengen menjenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi lah. Amin. Wah, luar biasa. Lalu harapan Anda buat orang-orang yang Anda sayang jikalau mereka menyaksikan tayangan ini gitu kan. Harapan saya apa yang Anda ingin sampaikan kepada mereka? Terima kasih banget udah mendidik saya sampai saat ini. Terima kasih banget berkat mereka saya bisa berdiri saya kuat ini gitu berkat mereka. Terima kasih banget, semoga mereka selalu diberi saya diberi kesehatan. Amin ya robbal alamin. Baik Mbak Jumi, terima kasih kita udah berbincang ya. Itulah pentingnya teman-teman, pendidikan merupakan sangat penting baik untuk laki-laki ataupun perempuan, karena kecerdasan seseorang tidak menutup ataupun tidak menutup daripada jenis kelamin. Siapapun manusianya, siapapun orangnya, kita kudu menjadi manusia yang cerdas. Ketemu lagi di tayangan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.